Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Andriani dengan stambuk B1A1 18034. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari tahun 2010 hingga 2016 guna memenuhi tugas mata kuliah workshop keuangan negara dan daerah. Dengan dosen pengampu Ibu Asrianti De Jawa, SEMEC, DEV. Langsung saja, pada bab 1 terdapat latar belakang masalah, yaitu dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Kota Kendari adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial. Pengembangan potensi wilayah Kota Kendari tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya, serta sosial ekonomi masyarakat, menekankan pengembangan, pembangunan pada pertanian, industri pariwisata, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, pendapatan daerah belum sesuai dengan target yang direncanakan. Yang kedua, distribusi yang tidak lancar menyebabkan harga meningkat. Yang ketiga, potensi-potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan baik. Adapun batasan masalah, dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus pada pokok permasalahannya yang ada beserta pembahasannya, dengan tujuan agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan meneliti sebatas pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kendari tahun 2010 hingga 2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Kendari tahun 2010 hingga 2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Kendari tahun 2010 hingga 2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori mengenai pengertian kinerja keuangan, pengertian ruang lingkup kinerja keuangan, dan indikator mengukur kinerja keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian. Yang pertama, pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan singkatan dari kinetika energi kerja, yang artinya suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam konteks yang lain, kinerja merupakan suatu prestasi kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dicapainya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut dalam Gary Dessler 2000.41, kinerja adalah prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja yang dicapai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang sesuai dengan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan negara atau daerah didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah didukung dana dari dan atau beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Yang selanjutnya, indikator mengukur kinerja keuangan daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan yang pertama, rasio derajat desentralisasi. Saya akan menampilkan tabel rasio derajat desentralisasi. Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerah. Bisa dilihat di tabelnya. Kemampuan keuangan dan desentralisasi keuangan apabila mencapai 0% hingga 25% menunjukkan kemampuan keuangan yang sangat rendah, sedangkan 25% sampai 50% menunjukkan kemampuan keuangan rendah, sedangkan untuk 50% hingga 75% menunjukkan kemampuan keuangan sedang, sedangkan untuk 75% hingga 100% menunjukkan kemampuan keuangan tinggi. Untuk rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Tabelnya, apabila ketergantungannya 0 hingga 25% menunjukkan bahwa sangat rendah. Apabila 25% hingga 50% menunjukkan rendah, dan apabila 50% hingga 75% menunjukkan sedang, dan apabila 75% hingga 100% menunjukkan bahwa itu tinggi. Selanjutnya, pada tabel rasio kemandirian merupakan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Kemandiriannya 0-25% menunjukkan kemampuan keuangan sangat rendah, 25% hingga 50% menunjukkan keuangan rendah, kemandirian 50% hingga 75% menunjukkan kemampuan keuangan sedang, 75% hingga 100% menunjukkan keuangan tinggi. Pola hubungan dalam rasio kemandirian terdiri dari instruksi, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Keterangan pola hubungan rasio kemandirian. Pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, dalam arti daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Yang kedua, pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Ketiga, pola hubungan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Sedangkan pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan daerahnya. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan untuk sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan. Berikut hasil review terhadap penelitian terdahulu. Yang pertama, saya mengambil contoh dari Anies
Karlina dan Nurhandayani, Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya, analisis keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012 hingga 2015. Untuk persamaannya, dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan daerah. Untuk perbedaannya, periode dalam penelitian ini hanya 3 tahun. Pemerintah daerah pun di Kabupaten Minahasa. Yang kedua, yaitu penelitian dari Aldi HR Pangkei, DKK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi Manado. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 hingga 2015 dan 2017. Bersamaan dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan daerah. Perbedaannya periode penelitian ini hanya 5 tahun pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan kerangka berpikir dalam bab 2 yaitu analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kendari terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio efisiensi belanja. Selanjutnya pada bab 3 membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, untuk tempat dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Kendari dan Badan Pengelolaan Daerah Kota Kendari tahun 2010 hingga 2016 untuk memperoleh data kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kendari dari tahun 2010 hingga 2016. Jenis dan sumber data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kendari. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data atau pengolahan data menggunakan metode analisis data untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kendari tahun 2010 sampai 2016. Untuk hipotesisnya, peneliti memberikan hipotesis sementara, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kendari berjalan dengan baik berdasarkan rasio desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian, atau rasio belanja operasi, dan rasio belanja modal, dan rasio efisiensi belanja. Untuk definisi operasional variabel, kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja, yang artinya suatu prestasi kerja atau prestasi kerja sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang sesuai dengan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran atau target, maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang berpengaruh. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.